Seorang santri baru bernama Nadia masuk ke pesantren Al-Mawarid, tempat yang semua orang bilang penuh berkah. Tapi tak seorang pun berani bicara tentang suara langkah di langit-langit, sumur tua yang tak boleh didekati, hingga ritual terlarang selepas Isya. Satu persatu rahasia kelam pesantren muncul. Santri hilang, perempuan berkerudung lusuh yang tidak terdaftar, hingga perjanjian kuno yang menuntut korban. Dan Nadia baru sadar, ia bukan hanya tinggal di pesantren, ia sedang dipilih oleh sesuatu yang tidak manusia. Angin sore membawa aroma tanah basah ketika mobil yang ditumpangi Nadia berhenti tepat di depan gerbang besar pesantren Al-Mawarid. Gerbang itu tampak seperti mulut raksasa yang menganga, menyambut siapa saja yang berani memasukinya. Besi hitamnya dipenuhi ukiran kaligrafi kuno yang tampak pudar dimakan waktu. Di balik pagar, bangunan-bangunan tua berdiri berderet, sebagian kusam, sebagian seperti dibiarkan begitu saja tanpa perawatan sempurna. Nadia turun dari mobil dengan perasaan campur aduk antara gugup dan penasaran. Ayahnya menepuk bahunya. "Kamu pasti bisa beradaptasi. Pesantren ini terkenal bagus," katanya mencoba terdengar optimis, meski sorot matanya menyiratkan kekhawatiran kecil. Nadia mengangguk, menahan napas ketika gerbang perlahan dibuka oleh seorang penjaga bertubuh kurus dengan wajah pucat kekuningan. Lelaki itu tidak banyak bicara. Ia hanya mempersilakan mereka masuk dengan anggukan kaku. Tatapannya kosong sesaat ketika ia menatap Nadia, seolah sedang menghitung-hitung sesuatu tentang dirinya. Rasa dingin merayap naik dari tulang belakang Nadia, namun ia memilih mengabaikannya. Di halaman, beberapa santri tampak berjalan terburu-buru sambil membawa buku-buku tebal. Tidak satu pun dari mereka menoleh atau menatap lama. Pesantren itu terasa hidup, tetapi dengan keheningan aneh yang menggantung di udara. Seolah setiap santri tahu batas suara yang boleh mereka keluarkan. Nadia menarik kopernya menuju kantor penerimaan santri baru. Gedung itu berwarna krem pucat, dan pada dindingnya tertempel foto-foto kiai pendiri pesantren yang masing-masing memiliki sorot mata tajam. Ustazah Syifa, pengurus bagian asrama, menyambut mereka dengan senyum ramah. "Selamat datang di Al-Mawarid, Nadia. Kamu ditempatkan di asrama Putri B, kamar 7. Katanya sambil memberikan kunci kecil berwarna perak. Ayahnya berbicara sebentar dengan ustazah itu, menanyakan aturan, jadwal, dan kegiatan harian. Namun perhatian Nadia teralihkan pada suara samar, seperti langkah-langkah kecil yang tergesa dari langit-langit gedung. Ia mendongak, hanya untuk melihat lampu neon berkelip pelan. "Sering mati lampu?" tanyanya spontan. Ustazah Syifa tersenyum tipis. Kadang. Bangunan ini sudah cukup tua. Kamu akan terbiasa." Jawaban itu terdengar tidak sepenuhnya jujur. Namun Nadia tidak ingin menyelidikinya. Setelah pamitan dengan ayahnya, ia mengikuti ustazah menuju asrama. Jalan menuju bangunan asrama melewati lorong panjang dengan pepohonan besar di kanan kiri. Daun-daun yang rimbun menutupi sebagian jalan, menciptakan bayangan aneh seperti siluet manusia. Sesekali angin berdesir, membawa suara lirih yang entah dari mana berasal. Nadia berusaha tidak terlalu memikirkannya. Asrama Putri B tampak lebih tua dibanding gedung lainnya. Catnya mengelupas, dan beberapa jendela terlihat berembun meski hari itu tidak hujan. Ketika mereka memasuki lorong asrama, aroma kayu lembab bercampur kapur barus memenuhi udara. Suasananya redup, dengan cahaya lampu kuning yang tidak mampu menerangi sudut-sudut gelap. "Kamar 7 ada di paling ujung," ujar Ustazah Syifa. Nadia menelan ludah. Lorong itu sepi. Hanya ada suara derit pelan setiap kali ia melangkah. Ketika mereka mendekati pintu kamar 7, Nadia melihat sebuah papan nama kecil dengan angka yang tampak seperti telah diganti berkali-kali. Angka 7 itu tampak baru, terlalu baru dibanding papan kayunya yang tua. "Kenapa seperti habis diganti, Ustazah?" tanya Nadia. Ustazah Syifa berhenti sejenak, lalu tersenyum agak kaku. Hanya perbaikan kecil." Jawaban itu menghentikan percakapan. Nadia membuka pintu kamar. Ruangan itu cukup luas untuk 3 orang. Namun hanya ada 2 ranjang yang tertata. Jendela besar di ujung kamar menghadap langsung ke halaman belakang yang dipenuhi pepohonan gelap. Tirai putihnya berkibar pelan, seolah ada yang meniupnya dari luar. "Teman sekamarmu namanya Imah. Dia sedang mengaji di mushola kecil," jelas Ustazah Syifa sebelum pamit. Saat sendirian, Nadia meletakkan koper di samping ranjang. Namun baru beberapa menit ia duduk,
Suara itu datang, pelan, tertahan, seperti langkah kaki kecil di atas langit-langit kamar. Tap, tap, tap. Gerakannya cepat dan ringan, tidak seperti manusia berjalan. Nadia memandang ke atas, matanya menajam. Kucing, gumamnya. Namun langkah itu berhenti tepat di atas ranjang yang akan ia tempati. Diam, lalu bergerak lagi ke arah pintu. Seolah apapun yang berada di atas sana sedang mengawasinya. Nadia berdiri perlahan, menahan napas. Ia mendekati pintu dan membukanya untuk memastikan tidak ada siapapun di luar. Lorong tetap kosong. Seng. Ketika ia menutup pintu kembali, suara langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih cepat, seperti sesuatu yang berlari mengitari langit-langit kamar. Tap 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 tap. Bulu kuduk Nadia meremang. Ia memeluk lengannya sendiri. Sembari berusaha menenangkan diri, ia berbisik, "Hari pertama, dan sudah begini." Di luar jendela, tirai putih kembali berkibar, padahal angin sama sekali tidak bertiup. Pesantren Al-Mawarid seakan menyambutnya dengan cerita yang belum ingin ia dengar. Dan entah mengapa, Nadia merasa dirinya tidak hanya sekadar santri baru, tetapi seseorang yang sedang ditunggu. Malam pertama di asrama Putri B terasa lebih panjang dari yang Nadia bayangkan. Setelah azan Isya berkumandang dan seluruh santri kembali dari mushola, lorong-lorong asrama berubah menjadi dunia baru yang remang-remang. Lampu kuning yang tergantung di langit-langit hanya menerangi sebagian, menyisakan bayangan panjang di dinding. Suasana itu membuat setiap langkah terdengar lebih jelas, seakan dinding-dinding tua menyimpan gema dari masa lalu. Ketika Nadia kembali ke kamar 7, ia melihat seorang gadis berkerudung coklat muda sedang merapikan rak buku kecil di sudut ruangan. Perawakannya mungil, namun wajahnya cerah dan ramah. Gadis itu tersenyum lebar begitu melihat Nadia masuk. "Kamu Nadia, kan? Aku Imah," katanya sambil melangkah mendekat. Suaranya lembut, memberi rasa hangat di tengah atmosfer kamar yang dingin. Nadia membalas senyumnya. "Iya, aku Nadia. Baru masuk hari ini. Kamar ini cuma kita berdua. Dulu pernah ada 3 orang, tapi..." Imah menghentikan kalimatnya. Matanya sekilas mengarah ke ranjang kosong dekat jendela. "Ya, pokoknya sekarang cuma 2. Kalimat yang tergantung itu membuat Nadia penasaran. Tetapi ia memilih tidak langsung bertanya. Ia meletakkan pakaian di lemari, berusaha terlihat biasa meski langkah-langkah aneh dari langit-langit tadi masih menghantui pikirannya. Kamar 7 terasa dingin. Dingin yang berbeda dari udara biasa. Dingin yang mengendap, seperti berasal dari sesuatu yang tidak kasat mata. Saat mereka duduk bersama, Imah memandang ke arah jendela besar yang tirainya perlahan bergerak, padahal jendela tertutup rapat. "Kalau malam begini, jangan biarkan tirainya terbuka. Anginnya suka bikin merinding," katanya sambil berdiri menutupnya. "Aku tadi dengar langkah-langkah dari atas," ujar Nadia akhirnya. "Kayak orang lari di langit-langit. Apa sering begitu?" Imah mematung. Senyum yang tadi ramah perlahan memudar. "Kamu dengar?" Suaranya turun setengah bisikan. Nadia mengangguk. Imah menarik napas panjang, seakan sedang menimbang sesuatu. Lalu ia duduk kembali, kali ini lebih dekat. "Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi, kamar 7 itu memang agak berbeda." Nadia menatapnya, degup jantungnya semakin cepat. "Berbeda bagaimana?" "Bukan cuma kamu yang dengar suara-suara. Santri sebelum kita juga pernah cerita," jawab Imah, menunduk sedikit. "Dulu, kamar ini ditempati 3 orang. Tapi salah satu dari mereka hilang." Nadia membeku. "Hilang? Maksudnya?" "Bukan kabur. Bukan pindah. Hilang begitu saja." Mata Imah menatap ke arah ranjang ketiga. Ranjang kosong yang tampak lebih tua daripada 2 lainnya. Namanya Zahra. Pagi-pagi dia masih ada. Tapi waktu teman sekamarnya kembali dari kelas, Zahra lenyap. Kamarnya berantakan, tirai terbuka, dan, ya, ada noda di lantai dekat ranjangnya. Sejak itu, kamar ini katanya menyimpan jejak kehadirannya. Nadia merasakan bulu tengkuknya berdiri. Ruangan itu terasa berubah lebih dingin, seolah nama itu mengundang sesuatu hadir bersama mereka. Ia melirik ranjang Zahra. Sprei putihnya tampak seperti terlalu bersih dibanding sekitar, seolah haus menyimpan cerita baru. "Apa dia ditemukan?" tanya Nadia ragu. Imah menggeleng pelan.
Enggak. Pesantren bilang dia pulang karena urusan keluarga. Tapi semua orang tahu itu enggak benar. Ada yang bilang Zahra sering keluar setelah Isya, meski dilarang. Ada yang bilang dia pernah lihat sesuatu. Di luar kamar, di bawah pohon belakang, atau di atap. Tapi yang paling sering diceritakan adalah Imah menelan ludah. Ia pernah ngomong kalau ada yang memanggilnya dari langit-langit. Nadia terdiam. Suara langkah yang ia dengar tadi tiba-tiba terasa jauh lebih mengerikan. Kita nggak apa-apa. Kok? Ucap Imah buru-buru, seperti menutupi kegelisahannya sendiri. Yang penting jangan keluar malam, jangan buka jendela, dan kalau kamu dengar suara dari atas, pura-pura aja nggak dengar. Nadia ingin bertanya lebih banyak, tetapi tiba-tiba tap, tap, tap. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan. Seolah sesuatu berjalan perlahan di atas mereka, tepat di tengah kamar. Imah menggenggam tangan Nadia tanpa sadar. Wajahnya memucat. Suara itu bergerak menuju pintu. Lalu berhenti. Keheningan yang menyusul terasa begitu berat. Bahkan deru napas keduanya terdengar terlalu keras. Imah berbisik lirih. Kadang, dia hanya memastikan siapa yang menempati kamar ini. Nadia menatap langit-langit. Tidak ada celah. Tidak ada ruang bagi manusia untuk berjalan di sana. Tetapi sesuatu ada di sana. Sesuatu yang mungkin tidak pernah pergi sejak Zahra hilang. Kamar 7. Malam itu, memperkenalkan dirinya sepenuhnya. Dan Nadia tahu, ia telah melangkah ke dalam cerita yang tidak mudah untuk dilupakan. Hari-hari pertama di pesantren Al-Mawarid mulai berjalan dengan ritme yang terasa asing bagi Nadia. Setiap subuh, suara ketukan ustaz di lorong membangunkan seluruh santri. Setelah itu mengaji, belajar, dan kegiatan-kegiatan lain yang teratur seperti barisan semut. Namun ada satu hal yang selalu membuat Nadia merasa gelisah. Larangan yang disampaikan setiap sore oleh para ustaz. Larangan yang sama. Larangan yang tidak pernah dijelaskan sepenuhnya. Selepas Isya, semua santri harus tetap berada di kamar masing-masing. Tidak boleh keluar tanpa izin. Tidak boleh mengintip keluar jendela. Tidak boleh berjalan di lorong. Kalimat itu diulang Ustaz Rahmat, guru fikih yang tegas dan berwajah keras. Suaranya menggema di aula kecil tempat seluruh santri perempuan berkumpul. Beberapa santri hanya mengangguk, seolah aturan itu sudah lama mereka terima tanpa bertanya. Tapi bagi Nadia, ada sesuatu yang janggal. Aturan itu terdengar bukan seperti peraturan kedisiplinan, melainkan peringatan. Petang itu, setelah pengajian selesai, langit tampak muram. Awan bergulung-gulung seakan menekan seluruh area pesantren. Saat kembali ke kamar 7, Nadia memperhatikan lorong yang semakin redup. Lampu-lampu kuning mulai dinyalakan. Namun sebagian berkedip-kedip dengan suara dengung halus. Imah yang berjalan di sampingnya tampak tak tenang. Ia memeluk buku tebal di dadanya, wajahnya menegang. Kita harus cepat. Udara malam ini beda, katanya sambil mempercepat langkah. Nadia mengerutkan kening. Beda gimana? Imah tidak menjawab. Ia hanya menunduk hingga tiba di depan pintu kamar. Baru ketika pintu tertutup, ia menghela napas panjang, seakan berhasil melarikan diri dari sesuatu yang menekan bahunya. Menjelang Isya, suara angin mulai terdengar dari balik jendela. Tirai putih bergeser sedikit, meski jendela tertutup rapat. Nadia merapikan mukenanya, lalu bersama Imah berangkat ke musola kecil yang jaraknya tidak sampai 10 langkah dari asrama. Tetapi meski sedekat itu, suasana di luar terasa hening seperti kawasan yang ditinggalkan. Selesai Isya, seluruh santri kembali ke kamar masing-masing. Lorong-lorong menjadi sepi dalam waktu yang sangat cepat. Saat Nadia menutup pintu kamar, suara azan yang tersisa di angin terdengar seperti memudar terlalu cepat, digantikan oleh keheningan yang tebal. Malam itu, Nadia mencoba mengaji pelan di tempat tidurnya untuk menenangkan diri. Namun ketika jam dinding menunjukkan pukul 8, sebuah suara lirih terdengar dari luar. Desis. Seperti seseorang menyeret kain di lantai. Imah langsung menutup kitabnya. Sudah mulai, gumamnya. Apa yang mulai? Biasanya suara-suara di luar. Imah menarik selimut ke pangkuannya. Makanya kita nggak boleh keluar. Nadia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi suara lain muncul. Kali ini jauh lebih mengganggu. Naa dia, ia membeku. Suara itu lembut.
Seperti bisikan seorang perempuan yang berdiri tepat di depan pintu. Namun getarannya jelas, seakan menembus kayu kamar. "Nadia, kamu dengar?" bisik Imah, wajahnya kehilangan warna. Suara itu muncul lagi. Lebih dekat. Nadia menelan ludah. "Siapa itu?" Suaranya hampir tidak terdengar. Imah mencengkeram lengannya. "Jangan jawab. Apapun yang kamu dengar setelah Isya, jangan ditanggapi." Namun Nadia sudah merasa dorongan aneh di dadanya. Seakan ada sesuatu di balik pintu yang mengenalnya. Memanggilnya. Memintanya melihat. Ia berdiri perlahan. Imah berdesis panik. "Jangan, Nadia, jangan dekat pintu." Tapi langkah Nadia seakan tidak bisa dihentikan. Ia mendekat ke pintu kayu itu. Jarak 5 cm. Hawa dingin merembes dari celah bawah pintu, membuat jari-jarinya mati rasa. Tiba-tiba suara ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Nadia terlonjak. Imah menjerit kecil, menutup mulutnya sendiri. Ketukan itu pelan, namun ritmenya tidak wajar, seperti bukan tangan manusia yang melakukannya. Seolah sesuatu dengan jari terlalu panjang mengetuk perlahan, menunggu pintu dibuka. "Nadia, aku di sini." Suara itu berubah, berat dan serak, seperti suara yang dipaksakan keluar dari tenggorokan rusak. Nadia mundur, tubuhnya gemetar. Ketika ia hampir berteriak, sesuatu bergerak di luar jendela. Tirai melambai, padahal tidak ada angin. Imah menutup telinganya. "Jangan lihat, jangan." Tapi Nadia sudah menoleh. Di balik tirai, sepasang sosok wajah pucat menempel pada kaca. Namun wajah itu tidak memiliki mata, hanya kulit mulus yang menutupi tempat di mana mata seharusnya berada. Mulutnya bergerak, tanpa suara. Namun Nadia bisa membaca bentuknya. "Aku melihatmu." Tirai terayun keras, lalu mendadak diam. Pintu sunyi. Suara-suara lenyap begitu saja. Nadia menjatuhkan diri keranjang. Napasnya tersengal. Larangan selepas Isya tiba-tiba masuk akal. Dan malam itu, ia akhirnya memahami sesuatu. Di pesantren ini, bukan manusia saja yang berkeliaran setelah Isya. Pagi di pesantren Al-Mawarid berjalan seperti biasa, tetapi bagi Nadia, sisa ketakutan dari malam sebelumnya masih menempel di kulitnya seperti bayangan yang menolak hilang. Setiap langkah menuju kelas terasa diawasi. Setiap sudut lorong seolah menyimpan mata yang tidak terlihat. Bahkan suara gemerisik pohon yang tertiup angin membuatnya mudah terlonjak. Namun ia menahan semuanya, mencoba berpura-pura tenang. Setelah pelajaran zuhur selesai, Imah menghampirinya dengan raut muka tegang. "Ada yang harus kamu lihat," katanya, tanpa penjelasan lebih jauh. Nadia mengikuti Imah melewati gedung asrama, lalu menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui santri. Jalan itu dipenuhi rumput liar dan dedaunan kering. Pohon-pohon besar menaungi mereka, menutup cahaya matahari sehingga udara terasa lembab dan dingin. Semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas Nadia merasakan perubahan suasana. Sepi, pekat, dan seperti terasing dari seluruh pesantren. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah area terbuka yang tidak terlalu luas. Di tengahnya berdiri sebuah sumur tua dengan papan kayu gelap menutupinya. Papan itu dipaku dengan kasar, seolah-olah seseorang terburu-buru mengurung sesuatu di dalamnya. Batu-batu di sekeliling sumur dipenuhi lumut tebal, dan tanah di sekitarnya tampak seperti sering digali kemudian ditutup lagi. Tak rapi, seakan pernah terjadi sesuatu yang hendak disembunyikan. Inilah, Imah menelan ludah. Sumur tua yang pernah diceritakan orang-orang. Nadia mendekat dengan hati-hati. Udara di sekitar sumur terasa sangat dingin. Dingin yang menggerogoti kulit. Ketika ia menyentuh salah satu batu sumur, rasa dingin itu menembus langsung ke tulangnya. "Kenapa kamu bawa aku ke sini?" "Karena kamu harus tahu." Imah melirik papan kayu yang menutup sumur itu, suaranya turun menjadi bisikan. Malam sebelum Zahra hilang, dia terlihat berdiri di sini. Nadia mematung, menatap papan penutup itu lebih cermat. Ada garis-garis goresan di permukaan kayu, seperti bekas kuku atau sesuatu yang mencoba merobeknya dari dalam. Ia meraba goresan itu, merinding ketika ujung jarinya menyentuh permukaan yang kasar dan retak. Ada yang bilang Zahra mendengar suara dari dalam sumur. Suara yang memanggil-manggilnya. Lanjut Imah, memperhatikan sekitar dengan gelisah.
Sama seperti suara yang memanggilmu malam itu. Nama Zahra membuat udara semakin terasa berat. Nadia melirik Imah, mencoba mencari kepastian di tatapannya. Tetapi Imah sendiri tampak tidak yakin apakah ia ingin berada di sini. Tunggu. Nadia mendekat lagi. Kamu dengar sesuatu? Imah tampak kebingungan. Enggak. Harusnya enggak. Kamu dengar. Nadia diam sejenak, mengerahkan seluruh fokusnya. Dan perlahan, dari celah papan kayu, ia mendengar sesuatu. Sangat pelan, seperti suara seseorang menangis terendam air. Sesuatu yang lirih tapi memilukan. Suara itu tidak terdengar seperti manusia yang berada di dunia yang sama. Nadia mundur selangkah. Imah, itu suara orang. Imah memucat. Jangan bercanda. Aku serius. Nadia memegang lengan Imah. Ada yang menangis dari bawah sana. Sebelum mereka sempat memutuskan apa yang harus dilakukan, suara ranting patah terdengar dari balik pepohonan. Kedua gadis itu langsung menoleh. Dari arah bayangan, sosok lelaki muncul. Pak Sardi, penjaga pesantren yang tubuhnya kurus dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya cekung, dan napasnya berat seperti habis berlari. Apa yang kalian lakukan di sini? Suaranya keras, namun gemetar. Imah buru-buru menjawab, maaf, Pak, kami cuma. Kalian tidak boleh berada di tempat ini. Bentak Pak Sardi, langkahnya cepat mendekati mereka. Sumur ini terlarang. Tidak ada alasan untuk datang. Nadia menatap mata Pak Sardi, dan untuk sesaat ia melihat sesuatu di sana, ketakutan. Bukan marah, bukan kesal. Ketakutan murni, seolah sesuatu di bawah sumur itu mampu menghabisi siapa saja. Kami dengar sesuatu, ujar Nadia pelan. Pak Sardi menegang. Sekilas, matanya bergerak ke arah sumur. Tidak ada apapun di sana. Lupakan. Kalian mengerti? Namun saat mereka mulai menjauh, Nadia menoleh sekali lagi. Papan kayu itu bergetar. Sangat halus, hampir tidak terlihat. Namun cukup untuk membuat jantung Nadia berhenti sejenak. Seolah sesuatu di dalam sumur merespons kehadiran mereka. Atau mencoba keluar. Perpustakaan pesantren Al-Mawarid berdiri di sisi timur pesantren. Bangunan tua berlantai 2 yang dindingnya dipenuhi lumut tipis. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti rumah yang menyimpan terlalu banyak cerita. Ketika Nadia memasuki bangunan itu untuk pertama kalinya, aroma buku-buku tua yang lembab menyambutnya. Aroma khas kertas yang sudah melewati puluhan musim hujan dan panas. Lorong-lorong raknya sempit, berjajar rapi namun tampak sedikit miring, seolah waktu telah menggerogoti kaki-kakinya. Titik-titik cahaya matahari masuk melalui jendela berdebu, memantulkan partikel halus di udara. Suasana yang tenang itu memberi kesan aneh, tenang yang terasa bukan milik dunia ini. Nadia datang bersama Imah setelah jam pelajaran selesai. Imah ingin mencari buku tafsir. Sementara Nadia hanya ingin mengalihkan pikirannya dari sumur terlarang yang terus menghantui benaknya. Namun ketika ia melangkah lebih jauh ke dalam perpustakaan, hatinya justru merasa semakin tidak tenang. Rak kitab kuno ada di lantai 2, ujar Imah. Tapi jarang dipinjam. Katanya banyak buku yang bahasanya sulit dimengerti. Nadia mengangguk, mengikuti langkah Imah menaiki tangga kayu yang berderit pelan. Lantai 2 jauh lebih sepi. Lampu-lampu kuning menyorot redup, dan rak-rak tinggi menciptakan lorong gelap yang seolah menunggu seseorang tersesat di dalamnya. Saat Imah mencari keperluannya, Nadia merasakan dorongan aneh untuk menjelajahi lorong paling belakang. Lorong itu lebih gelap dibanding yang lain, dan udara di sana terasa lebih dingin. Seolah bagian perpustakaan itu jarang, atau sengaja tidak, didatangi. Ia meraba-raba punggung buku-buku kuno yang berjajar. Kebanyakan kulitnya sudah mengelupas, huruf-huruf Arab di punggungnya memudar. Tiba-tiba, satu buku tampak mencolok. Warnanya merah tua, tertutup debu, tapi ada guratan kaligrafi keemasan yang masih terlihat jelas, meski kabur. Nadia menariknya pelan. Buku itu berat, terlalu berat untuk ukuran setebal itu. Ketika ia membuka halaman pertama, aroma aneh menyeruak, seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang telah lama terkubur. Halaman dalamnya dipenuhi tulisan tangan, bukan cetakan. Tulisan Arab pegon yang halus, tertata, namun semakin ke tengah semakin tampak tergesa dan berantakan. Sebuah judul kecil tertera di halaman pembuka.
Doa-doa penjaga perbatasan. Nadia mengernyit. Ia belum pernah mendengar judul seperti itu. Ia membaca beberapa kalimat awal, mencoba memahami makna samar yang ditulis dengan metafora berat. Namun satu kalimat di tengah halaman membuat tubuhnya merinding. Jin penjaga yang digiring dari sumur, tidak boleh dibiarkan memanggil nama manusia yang masih hidup. Nadia mematung. Kata sumur itu seperti tamparan keras yang menyeret pikirannya kembali pada papan kayu bergetar yang dilihatnya kemarin. Ia membalik halaman selanjutnya. Di sana ada diagram aneh, lingkaran besar dengan kaligrafi yang melingkar, seperti mantra perlindungan. Di bawahnya ada catatan kecil dengan tulisan yang goyah. Ustaz F gagal saat mencoba memutus perjanjian. Ia menghilang malam itu. Nadia menelan ludah. Ustaz F? Siapa itu? Ia menyorot halaman lain. Semakin banyak ia membaca, semakin jelas satu hal. Kitab itu bukan kitab biasa. Ini seperti catatan pribadi seseorang yang pernah berusaha menghadapi sesuatu yang disembunyikan pesantren. Sampai tiba pada halaman yang sudah robek sebagian, Nadia menemukan catatan tercecer yang diselipkan di sana. Kertasnya berbeda, lebih baru, tetapi ditulis dengan tergesa. Dia masih berada di kamar 7. Jangan dengarkan panggilannya. Jika malam tiba dan langkah di atap mulai terdengar, ingatlah bahwa itu bukan lagi manusia. Nadia terlonjak. Tangan yang memegang kertas itu bergetar. Nafasnya tercekat antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang semakin memuncak. Kata, dia, langsung membawa pikirannya pada satu nama, Zahra. Saat itu, suara langkah pelan terdengar dari ujung lorong lantai 2. Nadia langsung menegakkan tubuh. Langkah itu teratur, ritmis, seolah seseorang sedang mendekat. Tapi nadanya aneh, sedikit menyeret, sedikit terpatah. Imah? Panggil Nadia dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Langkah itu semakin dekat. Nadia memeluk buku merah itu erat-erat di dadanya. Ketika langkah tiba-tiba berhenti tepat di tikungan lorong, Nadia merasakan tengkuknya menegang. Dalam keheningan yang mengental, sebuah bisikan terdengar, begitu lembut, begitu dekat, seolah berada tepat di belakang telinganya. Apa yang kamu temukan? Bukan untuk dibaca. Nadia menutup buku dengan tangan gemetar. Ia ingin menoleh, tetapi tubuhnya membeku. Ketika ia akhirnya berani melihat ke belakang, lorong itu kosong. Tidak ada siapapun. Hanya keheningan dan bayangan rak-rak tua yang seakan menutup dirinya dalam rahasia panjang perpustakaan itu. Malam itu angin bertiup lebih dingin dari biasanya, membawa aroma lembab yang menyerupai dinding tua berlumut. Langit pekat tanpa bulan, seakan menambah berat suasana yang sudah muram sejak asyar tadi. Adit berjalan sendirian dari musala kecil menuju asrama, memeluk kitab fikih yang baru dipinjamnya. Lampu-lampu taman yang biasanya berpendar temaram, kini berkelap-kelip tak beraturan, seolah kelelahan menjaga pekarangan pesantren dari gelap yang terus merayap. Ia mempercepat langkah ketika melewati area belakang dapur yang dikenal lebih sepi. Di sanalah ia melihatnya. Sosok perempuan berkerudung lusuh, berdiri memunggungi cahaya lampu yang menyala redup. Kerudungnya panjang, kusut, dan tampak basah di ujungnya, seperti baru keluar dari tempat lembab yang tak pernah tersentuh matahari. Tubuhnya kurus, hampir seperti bayangan yang kehilangan wujud. Adit spontan berhenti. Jantungnya memukul dada dengan ritme yang tak tertata. Tidak wajar ada perempuan di area santri putra, apalagi pada jam segini. Suara jangkrik mendadak lenyap, membuat keheningan menggantung seperti tirai tebal. Bu, panggil Adit lirih, lebih sebagai refleks daripada keberanian. Sosok itu tak bergerak, hanya kerudungnya yang bergoyang pelan tertiup angin. Adit menelan ludah. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tak ada siapa-siapa. Ia harus melewati jalur ini untuk kembali ke asrama. Memutar arah berarti harus melewati sumur tua, pilihan yang sama-sama tak menarik. Dengan langkah sangat perlahan, Adit mencoba berjalan di sisi kiri, memberi jarak selebar mungkin. Namun ketika ia berada sejajar dengan sosok itu, perempuan itu tiba-tiba menoleh. Gerakannya lambat, seperti kepala yang terbuat dari kayu berat. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung dan hitam, tidak memantulkan cahaya sedikit pun. Bibirnya pecah-pecah, seolah jarang digunakan untuk berbicara. Adit terpaku, napasnya membeku di tenggorokan. Jangan, dekat, suara itu parau.
Terdengar seperti dua suara yang bertumpuk, satu berat dan satu melengking tipis. Adit ingin lari, tapi kakinya seakan terpasung. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan. Tangan yang terlalu panjang untuk ukuran tubuhnya. Dari balik kerudungnya, menetes air keruh yang mirip air sumur lama. Dia marah, bisiknya. Siapa? Adit tak berani bertanya, tak berani bergerak. Namun tiba-tiba suara langkah cepat terdengar dari arah lain. Beberapa santri datang berbarengan, rupanya hendak menuju kantin belakang. Dalam sekejap, perempuan itu menghilang. Bukan berjalan pergi, melainkan menghilang seperti kabut yang dipapas angin. Adit terperanjat, tercekik rasa takut yang masih menggantung. "Dit, kamu kenapa? Mukamu pucat banget," tanya Raffi, yang baru datang. Adit memandang ke arah tempat perempuan itu berdiri. Tapi kini hanya ada lantai semen cacat dan bayang-bayang pohon jambu. "Barusan, ada perempuan," jawabnya pelan. Santri lain saling pandang. Bukan heran, tapi lebih seperti mereka tahu sesuatu. Raffi menggigit bibir, ragu untuk bicara, tapi akhirnya ia menepuk bahu Adit. "Kamu lihatnya di sini." Adit mengangguk. "Ya Allah, Dit, harusnya jangan sendirian lewat belakang. Udah sering ada yang lihat perempuan pakai kerudung lusuh." "Siapa dia?" Raffi menunduk. Suaranya mengecil. "Kata cerita lama, dia bukan santri, bukan juga warga sekitar. Dia katanya, penunggu yang muncul kalau ada orang yang melanggar larangan selepas Isya. Biasanya cuma mengawasi. Tapi kalau muncul dekat dapur belakang, itu tanda kalau sesuatu yang lebih buruk lagi sudah bangun." Adit merasakan dingin menyusup sampai tulang. "Apa yang bangun?" Raffi menggeleng cepat. "Nanti aja kita bahas. Yang penting sekarang kamu jangan pernah lewat sini sendirian. Apalagi malam." Mereka berjalan kembali menuju asrama, tetapi Adit masih merasakan sensasi tatapan dari kegelapan di belakang mereka. Seolah perempuan itu belum benar-benar pergi. Seolah ia sedang memperingatkan sesuatu, atau menunggu seseorang melakukan kesalahan berikutnya. Malam itu Adit tidur paling akhir. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat wajah pucat, kerudung basah, dan suara parau perempuan itu. Dan entah mengapa, ia merasa pesan perempuan itu bukan sekadar peringatan, tetapi permintaan tolong dari sesuatu yang terjebak di antara dunia yang berbeda. Sejak pertemuannya dengan perempuan berkerudung lusuh, Adit merasa langkahnya selalu dibuntuti bayangan. Setiap sudut pesantren terasa lebih gelap dari biasanya. Setiap bisik angin seolah membawa pesan samar yang membuat tengkuknya meremang. Meskipun ia berusaha menganggap semuanya sebagai ilusi ketakutan, setiap malam bayangan dari kejadian itu kembali menghantuinya. Hari itu, selepas kelas tafsir, Ustaz Ghazali meminta semua santri tetap berada di aula karena ada pengumuman penting. Wajah Ustaz yang biasanya tenang tampak lebih keras, seolah menahan sesuatu. Adit duduk bersama Raffi di barisan tengah, merasakan kecemasan perlahan merayap dari perutnya. "Saya ingin kalian semua berhati-hati," ujar Ustaz Ghazali membuka suara, nada suaranya berat. "Belakangan ini ada kejadian yang tidak seharusnya terjadi di lingkungan pesantren. Saya minta setelah Isya tidak ada yang berkeliaran di luar kamar kecuali sangat mendesak." Beberapa santri langsung berbisik-bisik. Adit menatap Raffi, yang hanya memijit pelipisnya, seakan sudah menduga pengumuman itu akan keluar. "Tapi, Ustaz," salah satu santri angkat tangan. "Sebenarnya ada apa? Sudah banyak aturan baru, tapi alasan sebenarnya tidak pernah diberitahu." Ustaz Ghazali terdiam sejenak. Wajahnya seperti menimbang apakah harus memberi informasi lebih atau tetap menyembunyikannya. Namun akhirnya ia hanya berkata, "Ini demi keselamatan kalian. Jangan tanya apapun. Patuh saja." Setelah Ustaz pergi, bisikan-bisikan semakin ramai. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Sampai malam itu, ketika Adit hendak kembali ke asrama setelah mengisi air minum, ia mendapati Ustaz Ghazali dan dua ustaz lain sedang berbicara serius di dekat gudang tua. Mereka tidak menyadari kehadirannya. Adit bersembunyi di balik tembok sambil menahan napas. Tidak bisa terus ditutup-tutupi. Suara salah seorang ustaz terdengar jelas. Santri mulai bertanya-tanya. Kalau kejadian itu terulang, kita akan disalahkan. Menjelaskan juga percuma, sahut ustaz lain. Tragedi dulu saja membuat mereka ketakutan berbulan-bulan. Apa mau mengulangnya?
Adit mencengkeram dinding, mencoba menahan rasa penasaran sekaligus takut. Tragedi? Tragedi apa? Ustaz Ghazali menghela napas panjang. Kita tak bisa bilang kalau yang meninggal itu tidak pernah benar-benar pergi. Atau kalau sumur itu masih. Adit menahan diri agar tidak terperosok keluar dari tempat persembunyiannya. Jantungnya berdentam. Kejadiannya sudah 10 tahun, lanjut Ustaz Ghazali. Seharusnya ruhnya tenang. Tapi sekarang malah semakin sering menampakkan diri. Bahkan santri baru pun bisa melihatnya. Adit langsung tersentak. Santri baru. Itu berarti dirinya. Kita harus jaga agar tidak ada yang mendekati sumur tua itu lagi, kata ustaz lain. Kalau tidak, tiba-tiba suara keras terdengar dari arah lain, seperti sesuatu jatuh. Para ustaz langsung berhenti bicara, dan Adit buru-buru menjauh sebelum mereka memergokinya. Ia kembali ke asrama sambil menahan napas. Seakan setiap langkah yang ia ambil bisa memanggil sesuatu dari kegelapan. Di kamar, Raffi sedang duduk memeluk lutut, menatap jendela yang tertutup rapat. Adit mendekatinya dan duduk pelan. "Vi, kamu tahu soal tragedi apa?" tanya Adit, mencoba menjaga suara tetap tenang. Raffi terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, "Adit, janji dulu. Kalau aku cerita, kamu harus tetap ikut aturan pesantren. Jangan sok berani." Adit mengangguk. "Dulu ada santri hilang," bisik Raffi. "Bukan hilang begitu saja, tapi ditemukan di sumur belakang. Bukan tenggelam, tetapi seperti ditarik sesuatu." Adit merasakan dingin merayap dari tulang belakang. "Sejak itu," lanjut Raffi, "pesantren berusaha menutup-nutupi kebenaran. Mereka bilang kecelakaan. Padahal semua santri tahu. Malam sebelum hilang, anak itu bilang melihat perempuan berkerudung lusuh berkali-kali." Adit memucat. Raffi menatapnya tajam. "Kamu lihat dia kan, Dit?" Adit tidak menjawab. Tapi Raffi tahu dari getar napasnya. Malam itu Adit sadar, apa yang dilihatnya bukan sekadar penampakan. Itu bagian dari tragedi lama yang disembunyikan. Tragedi yang rupanya belum selesai. Dan seolah menuntut sesuatu yang belum terungkap. Malam itu seharusnya menjadi malam yang tenang. Para santri baru saja selesai salat Isya berjamaah, dan biasanya setelah itu mereka akan duduk sejenak sambil mengulang hafalan atau membaca wirid. Namun entah kenapa, udara di dalam musala terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengapung di langit-langit, menekan dada setiap orang yang berada di bawahnya. Adit merasa hawa dingin menempel di tengkuknya sejak takbir pertama. Namun yang paling aneh dari malam itu bukanlah suasananya, melainkan jumlah jamaah yang tidak sesuai. Musala terasa lebih sepi dari biasanya. Ada celah besar di syaf belakang, padahal jam ini biasanya penuh oleh santri kelas menengah yang dikenal rajin. Tidak ada yang berani bertanya, tapi bisik-bisik tak terucap itu bergema di ruangan. Adit sempat melihat Ustaz Ghazali berdiri di pojok ruangan, wajahnya tegang, seolah sedang mencari seseorang. Ketika salam terakhir selesai dan wirid dimulai, lampu musala berkedip pelan, seperti hendak padam beberapa kali. Rambut di lengan Adit meremang. Ia melirik Raffi, yang juga tampak gelisah. Selesai wirid, seorang ustaz lain naik ke mimbar dan berkata dengan nada datar, "Semua santri diminta tetap di dalam musala. Tidak ada yang keluar dulu." Beberapa santri saling menatap, bingung. Ini jarang sekali terjadi. Ustaz biasanya langsung mempersilakan mereka kembali ke asrama. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Ustaz-ustaz berbicara di luar musala, pintu setengah tertutup, namun suara mereka terdengar terburu-buru. Belum ketemu satu pun, tidak ada jejaknya. Lampu di lorong mati semua. Ini tidak normal. Adit merasakan jantungnya melonjak. Ia tahu ada yang salah. Tidak hanya satu orang hilang, tetapi beberapa sekaligus. Ketika akhirnya Ustaz Ghazali masuk dan menenangkan jamaah, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ada sedikit masalah dengan beberapa santri. "Kalian tenang saja. Semuanya akan baik-baik saja. Tunggu di sini sampai kami selesai memeriksa." Tapi nada suaranya tak meyakinkan. Sama sekali tidak. Raffi membungkuk mendekati Adit dan berbisik, "Dit, aku dengar tadi ada 3 santri kelas 4 yang hilang. Mereka duduk di syaf belakang sebelum salat dimulai. Tapi waktu salam terakhir, mereka sudah nggak ada. Bagaimana bisa hilang saat salat?"
Bisik Adit, suara tercekat. Raffi menggeleng. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang lihat mereka keluar. Tidak ada pintu terbuka. Adit merasakan detak jantungnya mengacau. Bayangan perempuan berkerudung lusuh kembali membayang dalam pikirannya. Mata cekung, wajah pucat, ucapan samar. Dia marah. Seolah menyahut pikirannya, tiba-tiba suara adzan samar melengking dari arah luar. Bukan adzan biasa. Nadanya sumbang, seperti diputar dari toa rusak. Semua santri di musala langsung menoleh bersamaan. Ustaz Ghazali keluar dengan wajah terkejut, melirik ke arah menara. Listrik sudah mati di menara, tidak seharusnya ada suara, gumamnya. Adzan itu terputus mendadak. Diikuti suara gesekan panjang seperti sesuatu diseret. Adit menggenggam sarungnya, keringat dingin mengalir di telapak tangan. Suasana menjadi sangat sunyi, sampai detak jantung setiap orang terdengar jelas. Tiba-tiba dari arah pintu belakang musala, pintu yang jarang sekali digunakan, ada suara ketuk pelan. Seli. 2 kali. 3 kali. Polanya teratur seperti seseorang meminta izin masuk. Semua ustaz menegang serempak. Pintu itu perlahan bergetar, seolah ada yang mendorong dari luar. Namun tak ada yang membuka. Adit memandang Raffi dengan mata membesar. "Vi, kamu dengar?" Raffi menelan ludah. "Iya. Tapi jangan lihat ke belakang, Dit." Ketukan itu berhenti. Lalu suara lain muncul. Sayup, jauh. Seperti ada yang memanggil dari sumur tua di belakang pesantren. "Ah, tolong." Suara itu seolah tertelan angin. Tapi cukup jelas untuk membuat para ustaz saling pandang. Wajah mereka berubah pucat. "Itu suara manusia," bisik seseorang di barisan depan. Namun Ustaz Ghazali dengan cepat membentak. "Diam! Tidak ada yang keluar musala." Ia berlari keluar bersama 2 ustaz lain. Para santri mencoba mengintip melalui celah pintu, tapi tidak ada apa-apa selain pekatnya malam. Beberapa menit kemudian, salah satu ustaz kembali dengan napas terengah. "Santri yang hilang, tidak ada dimanapun," katanya lirih. "Tapi di dekat sumur, kami menemukan sandal mereka. 3 pasang." Suasana dalam musala runtuh menjadi ketakutan massal. Adit merasakan lututnya melemas. Seakan tubuhnya tahu duluan bahwa ini bukan kejadian biasa. Malam itu, pesantren tidak hanya kehilangan 3 santri. Mereka kehilangan rasa aman. Dan Adit sadar, apapun yang bersemayam di pesantren ini, semakin berani menunjukkan diri. Sejak malam hilangnya 3 santri, seluruh pesantren berada dalam keadaan gelisah. Para ustaz berkeliling hampir setiap jam, memastikan setiap santri tetap di dalam asrama dan tidak ada yang berjalan sendirian. Namun meski pengawasan diperketat, suasana mencekam tidak mereda. Angin malam berhembus membawa suara lirih yang seperti bisikan. Dedaunan bergerak seolah ada sesuatu yang lewat, dan lampu-lampu halaman berkedip tanpa henti. Pesantren nampak seperti tubuh tua yang sedang menahan sakit dari dalam. Adit tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan perempuan berkerudung lusuh dan suara rintihan yang terdengar dari sumur. Bukan hanya ketakutan yang mengganggu dirinya, tetapi juga rasa bersalah yang samar, seolah ia telah terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Menjelang tengah malam, terdengar suara pintu asrama diketuk pelan. Adit langsung bangun, tapi Raffi lebih dulu mendekati pintu. Saat dibuka, tampak Ustaz Ghazali berdiri dengan wajah serius. "Adit dan Raffi, ikut saya," katanya singkat. Mereka berdua saling pandang. Tidak ada yang berani bertanya. Mereka mengikuti ustaz keluar dari asrama, berjalan melalui lorong yang hanya diterangi beberapa lampu minyak. Udara terasa makin dingin setiap langkah yang mereka ambil. Mereka akhirnya berhenti di halaman belakang perpustakaan, tempat sebuah bangunan kecil yang lebih menyerupai gudang tua berada. Pintu bangunan itu sudah terbuka. Di dalamnya, beberapa ustaz lain menunggu, serta Kiai Maulana, pemimpin tertinggi pesantren, yang selama ini jarang terlihat. Tatapan Kiai Maulana tajam namun penuh belas kasih. "Adit," ucapnya pelan, "kamu melihat sosok perempuan itu, bukan?" Adit terpaku. Ia hanya mengangguk, tenggorokan terasa kering. "Perempuan itu bukan sekadar penampakan," lanjut Kiai. "Ia adalah bagian dari perjanjian lama yang seharusnya sudah berakhir 10 tahun lalu." Raffi mencondongkan tubuh. "Perjanjian apa, Kiai?" Kiki menarik napas panjang,
seolah berat baginya untuk mengulang kisah itu. Dulu, pesantren ini kekurangan santri. Daerah sepi, fasilitas terbatas. Salah satu pendiri membuat perjanjian dengan makhluk gaib penjaga sumur untuk melindungi pesantren sekaligus menarik lebih banyak orang datang. Suaranya merendah. Sebagai imbalan, setiap beberapa tahun harus ada penyerahan. Kata itu menusuk udara seperti pisau dingin. Adit menelan ludah. Penyerahan santri. Kiai tidak menjawab, tetapi diamnya sudah cukup jelas untuk membuat lutut Adit lemas. 10 tahun lalu, kami sudah melakukan ritual pemutusan perjanjian, lanjut Kiai. Kami kira itu berhasil. Tapi rupanya, ada yang belum selesai. Ada yang tertinggal, dan kini menagih janji. Perempuan berkerudung lusuh. Adit merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu mengapa saya bisa melihatnya? Karena ia memilihmu, jawab Kiai. Ia tidak muncul sembarangan. Ia menampakkan diri kepada yang dia anggap mampu menjadi perantara. Adit merasa dadanya sesak. Perantara untuk apa? Untuk mengakhiri perjanjian secara benar, kata Kiai. Ritual dulu tidak sempurna. Ada syarat yang diabaikan. Dan karenanya, arwah santri yang menjadi korban masih terikat, tidak bisa pergi, tidak bisa tenang. Ruangan itu dipenuhi keheningan berat. Ustaz Ghazali kemudian meletakkan sebuah kitab tua di meja kayu di tengah ruangan. Kitab itu tampak sangat tua, dengan halaman menguning dan sampul kulit yang retak-retak seperti tanah kering. Ritual pemutusan harus dilakukan ulang malam ini, kata Ustaz Ghazali. Tapi harus dipandu oleh seseorang yang sudah disentuh langsung oleh makhluk itu. Adit, hanya kamu yang memenuhi syarat. Adit hampir pingsan mendengar itu. Saya? Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang ritual. Kami akan memandu, ujar Kiai menenangkan. Tapi hanya kamu yang bisa menjangkau jiwa yang terikat itu. Dialah yang muncul di hadapanmu. Dialah yang meminta tolong. Adit menutup wajahnya, gemetar. Bagaimana mungkin dirinya, santri baru yang bahkan belum genap 2 bulan di pesantren, menjadi kunci ritual sebesar ini? Adit, kata Raffi sambil menggenggam bahunya. Kalau ini bisa menghentikan semua, aku yakin kamu bisa. Kiai Maulana mendekat, menatapnya dalam-dalam. Jika ritual ini tidak selesai malam ini, makhluk itu akan mengambil yang lebih banyak. Santri yang hilang bukan yang terakhir. Ruang itu seketika terasa semakin sempit. Adit menarik napas panjang, menahan guncangan di dadanya. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Tanyanya akhirnya. Kiai Maulana tersenyum tipis. Senyum lega sekaligus tegang. Kita mulai sebelum malam semakin dalam. Dan dengan itu, terdengarlah bunyi halaman kitab tua dibuka. Seakan malam sendiri menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Ritual itu akhirnya dilakukan menjelang waktu paling sunyi malam. Ketika dunia seperti menahan napas dan suara jangkrik saja terdengar sayup, seolah takut mengganggu sesuatu yang lebih tua dari gelap. Di ruangan sempit berbau kayu tua itu, Adit duduk bersila di tengah lingkaran yang dibentuk dari garis kapur dan ayat-ayat yang dituliskan dengan tinta hitam. Di hadapannya, kitab kuno terbuka pada halaman yang sudah mulai rapuh, huruf-huruf Arabnya seperti bergerak pelan di bawah cahaya lampu minyak. Kiai Maulana berdiri tepat di belakang Adit, membaca bacaan yang mengalun panjang, sementara 2 ustaz lain mengelilingi ruangan sambil menyalakan dupa. Asapnya tebal, mengambang perlahan seperti kabut yang enggan pergi. Raffi duduk di sudut. Wajahnya tegang namun memancarkan keyakinan yang membuat Adit bertahan di tengah rasa takut yang menggerogoti. Ketika bacaan memasuki bagian yang paling berat, ruangan tiba-tiba bergetar tipis seperti ada sesuatu yang menekan dari luar. Lampu minyak bergoyang, membuat bayangan mereka menari liar di dinding. Adit merasakan hawa dingin menyapu tengkuknya. Berbeda dari angin, ini seperti sentuhan. Lalu dia muncul. Perempuan berkerudung lusuh berdiri di sudut ruangan, tubuhnya setengah membaur dengan tembok. Kerudungnya basah, meneteskan air keruh yang langsung menghilang sebelum menyentuh lantai. Wajahnya yang pucat kini terlihat lebih jelas. Tidak lagi menakutkan, tapi penuh rasa sakit. Matanya yang hitam dalam menatap Adit, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengakuan. Kamu sudah memanggilku. Adit menegakkan tubuh, meski jantungnya berdentam keras. Apa yang harus saya lakukan? Bisiknya nyaris tak terdengar. Perempuan itu mengangkat tangan keriputnya dan menunjuk ke kitab.
Halaman tertentu berkibar pelan, meski tidak ada angin. Kiai memberi isyarat agar Adit membaca baris yang ditunjuk. Adit membaca perlahan, suaranya gemetar namun tetap mengalun. Setiap kata yang keluar membuat perempuan itu semakin jelas wujudnya, membentuk sosok yang lebih utuh. Seolah selama ini ia terombang-ambing di antara dua dunia dan baru malam itu bisa berpijak kembali. Namun ketika ayat terakhir hampir selesai, suara lain muncul, geraman rendah, seperti berasal dari kedalaman bumi. Dupa yang menyala tiba-tiba padam serempak. Ruangan menjadi gelap, hanya cahaya kecil dari lampu minyak di tangan Kiai yang masih bertahan. Dari balik gelap, terdengar sesuatu menyeret lantai. Lambat, mendekat. Perempuan berkerudung lusuh itu memegang kepala, tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap Adit dengan ketakutan yang nyata, bukan lagi sosok gentayangan yang harus ditakuti, tapi korban yang sedang berusaha melawan. Bibirnya bergerak, membentuk kata tanpa suara. Akhiri. Kiki Maulana segera membaca bacaan penutup dengan suara lantang, memerintahkan makhluk yang terikat pada perjanjian untuk melepaskan semua haknya. Suaranya menggema, menyambar gelap seperti petir yang menyayat langit. Ruangan bergetar seakan ada badai yang terjadi hanya di dalam dinding. Adit merasa dadanya ditekan kuat, tapi ia memaksa menyelesaikan kalimat terakhir dari ritual. Begitu kata terakhir keluar, perempuan itu menatapnya dalam-dalam dan tersenyum tipis. Senyum lega, senyum perpisahan. Tubuhnya perlahan memudar, menghilang seperti embun tersapu mentari. Namun sebelum benar-benar hilang, sebutir air jatuh dari kerudungnya, jatuh tepat di lingkaran kapur di depan Adit. Dan ketika air itu menghilang ke dalam lantai, seluruh ruangan tiba-tiba hening. Hening yang dalam, hening yang berat. Beberapa detik kemudian, bau busuk yang sejak tadi terasa dari arah belakang ruangan akhirnya lenyap. Dupa kembali menyala, seolah tak pernah padam. Lampu minyak menjadi stabil. Nafas Adit terlepas panjang, tubuhnya lunglai. Sudah selesai, bisik Kiai Maulana. Ruh itu sudah bebas. Namun setelah mereka keluar dari ruangan, angin dingin menyapu halaman pesantren, lebih tajam daripada malam manapun yang pernah mereka rasakan. Dan dari arah sumur tua, terdengar bunyi keletak pelan. Seperti tutup yang terbuka sedikit. Adit menoleh, dan di antara gelap, ia merasa ada sesuatu yang masih menunggu. Bukan perempuan itu, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, dan belum tersentuh oleh ritual. Pesantren tenang malam itu, tapi Adit tahu, ketenangan itu hanya sementara. Perjanjian mungkin telah diputuskan. Namun bayangan yang bersembunyi di balik sumur tidak pernah benar-benar pergi.